Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Perkenalkan saya Muhammad Firman Utomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagai bayangan diri saya, sudah lulus program ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu, tentunya saya sudah memiliki kepercayaan diri dan telah membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak, mandiri, kolaborasi, inovasi, dan reflektif, banyak kegiatan-kegiatan keseharian, kegiatan terprogram rutin berkesinambungan, maupun yang sifatnya khusus yang telah saya lakukan, di mana gabungan kelima nilai tersebut tidak terpisahkan dan saling mendukung dalam setiap kegiatan yang telah saya lakukan. Adapun kegiatan yang telah saya laksanakan saat itu antara lain: pertama, kegiatan keseharian saya sebagai guru diantaranya mempertebal pembiasan-pembiasan budi pekerti positif siswa di sekolah, mulai dari masuk sampai siswa pulang. Kegiatan tersebut seperti pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saya secara rutin bersama guru-guru yang lain di sekolah saya menyambut siswa di pagi hari, bersalaman dan menyapa serta memperhatikan kondisi siswa yang datang, sambil memantau ketertiban siswa akan kerapian diri dan tata tertib berkendara. Melalui kegiatan ini, saya dengan guru-guru yang lain bisa mengetahui kesiapan siswa untuk menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika diantaranya ada yang sakit ataupun ada pelanggaran tata tertib, bisa ditangani sejak awal. Saya sebagai bagian dari struktur tim kesehatan sekolah juga membantu menyediakan bantuan kesehatan bagi siswa yang terindikasi sakit dan membutuhkan bantuan lebih lanjut. Memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa yang melakukan pelanggaran ketertiban sebagai bagian konsistensi saya dalam menegakkan tata tertib sekolah bekerjasama dengan tim kesiswaan. Dalam kegiatan ini, nilai berpihak pada anak, mandiri, dan kolaborasi sangat penting dan tercermin dalam perilaku serta pola pikir yang saya lakukan. Hal ini demi memberikan teladan dan juga tindakan bagi siswa agar mereka mendapatkan pembelajaran hidup yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari dengan belajar mandiri, menghormati, sopan santun, dan rasa tanggung jawab. Pembiasaan ini tidak terlepas dari dukungan oleh seluruh elemen yang ada di sekolah sehingga menciptakan suasana sekolah yang kondusif, menyenangkan, dan juga ramah anak. Pembiasaan kedua yang rutin dilakukan adalah memberikan teladan dan turut mengawal penguatan jiwa nasionalisme siswa. Salah satunya adalah melalui kegiatan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pagi sebelum masuk kelas dan pembacaan teks Pancasila setiap hari Kamis. Di sini saya memberikan contoh ketika diperdengarkan lagu kebangsaan dan teks Pancasila dengan berdiri sikap sempurna dimanapun saya berada dan memberikan isyarat kepada siswa yang ada di sekitar saya untuk melakukan hal yang sama. Saya selalu memberikan pemahaman bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib menghayati dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme serta semangat NKRI sebagai wujud pengamalan dari 4 pilar kebangsaan. Kegiatan ini sebagai wujud nilai berpihak pada anak dan nilai kemandirian, di mana guru memberikan suri tauladan kepada anak sebagai usaha mempertebal budi pekerti dari siswa. Ketiga, kegiatan yang saya lakukan selanjutnya adalah penguatan nilai rohani siswa melalui kegiatan membaca surat Yasin dan doa bersama-sama saat pembelajaran jam pertama. Pembiasaan ini dilakukan sebagai wujud pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dan juga penebalan karakter siswa agar segala tindakannya itu berlandaskan keimanan. Di sini saya mengajak siswa merefleksikan diri akan segala perilaku yang telah dilakukan akan memberikan imbal balik sesuai dengan tindakan baik buruknya.
sehingga siswa makin paham dalam menentukan baik buruk perilaku mereka, dan juga siswa diajak selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan peduli lingkungan juga rutin dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan Jumpa Berlian, yaitu Jumat Bersih Lingkungan Anda, agar siswa mampu mengembangkan sikap peduli lingkungan dan juga peduli sosial. Kegiatan keempat yaitu, saya rutin melakukan asesmen diagnostik kemampuan anak sebelum memberikan materi pembelajaran secara utuh. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Hasil asesmen diagnostik ini dapat saya gunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan siswa saya. Tindak lanjut pembelajaran mencerminkan tindakan yang relevan dengan kondisi dari setiap siswa, yaitu akomodatif sekaligus juga fleksibel. Fungsi dari asesmen diagnosis ini bagi saya adalah bagaimana mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa saya. Tidak hanya itu, asesmen ini juga dapat membantu saya dalam merencanakan pembelajaran yang efisien, memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, baik itu kelebihan, kesulitan belajar, dan membantu merancang dasar untuk asesmen belajar yang lebih lanjut. Hal ini saya lakukan sebagai wujud keberpihakan saya kepada anak. Kelima yaitu saya menerapkan pembelajaran yang bersifat holistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif anak saja, tapi juga mengembangkan karakter mulia anak. Sebagai guru, saya melaksanakan fungsi sebagai pamong dan among, di mana saya melakukan kegiatan merawat, menuntun, menumbuhkan, atau menghamba pada anak dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak sesuai dengan kodrat diri, kodrat alam, sekaligus juga kodrat zaman. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses, maupun produk yang divariasi disesuaikan dengan materi ajar saya. Saya selalu memberikan kebebasan pada siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari beragam sumber literasi, tidak hanya buku, tetapi juga bisa literasi digital berupa video maupun menggunakan internet. Siswa saya selalu diberikan peluang dalam mengkonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan mereka sesuai dengan yang mereka mampu. Penugasan terstruktur di mana mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dan mempresentasikan diri sesuai dengan keinginan mereka, baik dalam bentuk tulisan, video, maupun juga produk. Saya menggunakan media dan strategi pembelajaran yang bervariasi, baik yang sederhana sampai dengan yang menggunakan IT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk inovasi saya. Beragam kegiatan proyek P5, mereka sesuaikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan tema yang mereka pilih. Kegiatan proyek kewirausahaan, tema kebinekaan, dan tema yang lainnya mereka aplikasikan dan ekspresikan dalam kegiatan yang nyata. Kegiatan pawai budaya dan perayaan Hari Besar Nasional dan Agama dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama. Di sini saya bertindak sebagai salah satu fasilitator, membantu dalam membimbing dan menyediakan kesempatan serta lingkungan yang mendukung seluas-luasnya pada anak didik saya. Dalam prosesnya, mereka tidak hanya mengembangkan kognitif mereka saja, tetapi mereka bebas berekspresi, berkolaborasi dengan sesama teman dan guru sebagai fasilitator, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran karakter yang mereka tunjukkan. Perolehan pengetahuan dan perkembangan budi pekerti mereka diperoleh dari kesadaran mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitar mereka, sehingga mampu mempertebal karakter mereka seperti religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab. Di sini nilai guru penggerak yaitu berpihak pada anak, mandiri, kolaborasi, inovasi, dan juga reflektif saya munculkan dalam kegiatan ini. Keenam, kegiatan rutin berkelanjutan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah, baik yang serumpun maupun lintas mata pelajaran, serta kepala sekolah pada suatu kegiatan IHT ataupun pelatihan, serta menggerakkan komunitas praktisi sekolah dalam perencanaan, pembuatan, dan penerapan perangkat mengajar, serta
inovasi media pembelajaran baik offline maupun online berupa video pembelajaran, tutorial, media pembelajaran interaktif, dan media sosial untuk pembelajaran serta kegiatan yang lain. Pembelajaran holistik menurut saya selalu berkembang bersama-sama dengan guru lain agar mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan mampu membuat anak berkembang dengan baik. Ketujuh, melaksanakan kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan workshop ataupun IHT ataupun pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline. Kegiatan ini sebagai wujud nilai mandiri dalam diri saya yang menuntut untuk selalu berubah dan adaptif sesuai dengan perkembangan siswa dan perkembangan zaman. Nilai inovasi dan reflektif yang menyokong terwujudnya implementasi dan tindak lanjut dari kegiatan workshop ataupun IHT yang saya ikuti menghasilkan beragam produk pengembangan diri yang tidak hanya bermanfaat bagi saya, tapi juga saya share, saya bagi ke komunitas saya, agar selalu berkembang dengan kolaborasi dan penilaian rekan kerja yang lain, baik yang ada di sekolah maupun komunitas pendidikan yang lain seperti MGMP Kabupaten dan media berbagi di platform Merdeka Mengajar. Kegiatan ke-8 yaitu melaksanakan peningkatan kompetensi rekan guru di sekolah dalam pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan asesmen dan pembelajaran yang berbasis IT. Di sini saya sebagai koordinator IT sekolah lebih mengaktifkan keterlibatan guru dalam penggunaan sarana-prasarana IT sekolah agar dapat lebih optimal penggunaannya bagi rekan kerja dan juga siswa. Tidak hanya untuk proses pembelajaran, tetapi juga untuk kegiatan yang lain, yaitu kegiatan asesmen sekolah, baik penilaian harian, tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun maupun ujian sekolah. Saya juga melaksanakan pengkaderan rekan kerja sebagai operator IT sekolah, sehingga sarana-prasarana IT sekolah bisa dioptimalkan dengan lebih baik, tidak hanya bertumpu pada saya sebagai koordinator. Nilai mandiri, kolaborasi, dan juga inovasi membantu saya dalam menginisiasi serta melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan refleksi dan evaluasi selalu saya lakukan bersama pihak terkait, diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tim pengembang sekolah yang lain. Kegiatan ke-9 adalah saya bersama seluruh elemen sekolah membahas pengembangan sekolah berbasis data atau rapot mutu melalui perencanaan program dan tertuang dalam rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS dan kurikulum sekolah. Di sini saya tergabung dalam tim pengembang sekolah, terutama bidang pembiayaan, selalu terlibat dalam penyusunan RKS dan kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan baik rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Penyusunan rencana kerja sekolah dan RKS dilakukan secara bersama-sama berdasarkan masukan dari elemen sekolah, tidak hanya guru, tenaga kependidikan, juga siswa serta komite dan orang tua. Karena semua itu membutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, di mana agar sekolah bisa berkembang dan menjadi lebih baik dari tahun demi tahun. Kegiatan ke-10 yaitu saya melaksanakan pengembangan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR, di mana saya bertindak sebagai pembina dan salah satu fasilitator PMR di bawah PMI Kabupaten Probolinggo. Dalam ekstrakurikuler PMR ini, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan akan kesehatan yang berdasarkan asas kemanusiaan. Terlibatan siswa sebagai anggota PMR dalam berbagai kegiatan kepalang merahan merupakan karya dan bakti nyata setelah mereka mengikuti pelatihan baik yang saya lakukan di sekolah ataupun bersama pelatih lain dalam kegiatan pelatihan gabungan. Adapun kegiatan PMR SMA Negeri 1 Tongas yang kami lakukan antara lain pelatihan rutin, donor darah, latihan gabungan, kemah mantap materi, dan puncaknya di Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara, di mana anak-anak bisa mengekspresikan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan kepalang merahan mereka dalam kegiatan lomba, seni, dan pelatihan, sehingga mereka melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu mempertebal karakter mereka akan budi pekerti religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab mereka. Nilai guru penggerak yang saya miliki pada kegiatan ini adalah selain berpihak pada anak untuk mengembangkan diri mereka, juga nilai kemandirian saya
kolaboratif, inovasi, serta reflektif, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Kegiatan ke-11 yang saya lakukan adalah saya memberikan pengembangan soft skill siswa dengan pelatihan skill kewirausahaan melalui kegiatan double track desain grafis. Tujuan utama dari program ini yakni memberikan keterampilan kepada siswa kami sehingga jika mereka lulus dan terpaksa belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, maka siswa tersebut memiliki bekal mandiri untuk berwirausaha atau bekerja di daerahnya sesuai dengan skill yang didapatkan. Pengembangan program dari SMA Double Track ini disusun oleh pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga bekerja sama dengan ITS serta dunia industri atau DUDI. Kegiatan ini memberikan manfaat sebagai pembekalan siswa untuk masa depan mereka, terutama bagi mereka yang tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Kelima, nilai guru penggerak yang sangat berperan aktif bagi saya tidak hanya dalam hal tergerak secara intrinsik, tetapi juga bergerak dan menggerakkan elemen di sekolah dalam memberikan nilai tambah bagi siswa dan juga sekolah. Kegiatan 12 yaitu kegiatan refleksi yang saya lakukan tidak hanya bersama siswa, tetapi juga dengan rekan guru, kepala sekolah, dan elemen pendidikan yang lain agar membantu dalam menyempurnakan kegiatan-kegiatan, produk, dan inovasi yang saya lakukan di masa yang akan datang. Karena saya percaya bahwa dengan kritik dan saran yang membangun akan membantu saya dalam berkembang lebih baik lagi. Demikianlah beberapa gambaran kegiatan yang saya telah dan akan saya laksanakan sebagai guru penggerak, sebagai bayangan diri saya sudah lulus program ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Dari uraian tersebut jelas bahwa kelima nilai guru penggerak bergerak bersama-sama dan saling mendukung, tidak terpisah satu sama lain, saling melengkapi. Meskipun terkadang ada yang lebih dominan, maka dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak akan membentuk sinergi yang optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik, tidak hanya bagi siswa, juga bagi masyarakat di sekitar sekolah. Terima kasih telah menyimak demonstrasi kontekstual modul 1.2 saya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.